seumpama biji sesawi. Shalom, saudara kasih Tuhan, selamat pagi. Kembali kita dalam renungan pagi hari ini. Dan ini bagian yang baru yang kita akan bahas. Bagian kecil, tapi saya harap ini menjadi berkat buat kehidupan saudara. Dan bagian ini untuk beberapa hari ke depan kita akan membahas tentang gaya hidup yang berkenan. Kita tahu, saudaraku, bahwa kemarin bahwa gaya hidup atau hidup yang berkenan itu membuat kita berada di bawah langit yang terbuka. Otomatis kita mendapat anugerah daripada Tuhan. Dan pagi ini kita akan belajar untuk beberapa hari ini, yaitu gaya hidup orang yang berkenan. Jadi setiap kita ini mesti berkenan di hadapan Tuhan adalah harga mati. Tidak boleh digantikan atau kita tidak berkenan di muka bumi ini. Hidup kita mesti hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan baca satu ayat firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat ke-16 sampai ke-18. Dikata demikian, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi hidup kita ini harus hidup yang berkenan. Hidup yang berkenan adalah hidup yang melakukan apa yang Tuhan perintahkan, sehingga kita ini bisa berada di dalam rencana daripadanya. Rencana daripada Tuhan, itu harus dalam hidup kita. Dan kalau hidup kita berkenan, otomatis kita ini akan memuliakan Tuhan. Dan untuk beberapa hari ke depan inilah kita akan belajar tentang gaya hidup orang berkenan. Dan kalau kita telusuri dari ayat yang kita baca, minimal ada 3 hal. Gaya hidup orang yang berkenan, yaitu yang pertama kita harus bersukacita. Dan yang kedua kita harus tetap berdoa. Yang ketiga kita mesti bersyukur di dalam segala hal, di dalam Kristus Yesus, itu yang dikehendaki. Jadi inilah yang akan kita bahas di dalam beberapa hari ke depan supaya hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Kalau saya bertanya dalam saudara pada hari ini, apakah saudara bersukacita? Mungkin saudara bersukacita kalau ada sesuatu yang terjadi di luar. Mungkin saudara mendapatkan hadiah, saudara akan bersyukur, bahkan ketika saudara biasa kalau saudara makan pagi, saudara berdoa. Apa itu yang Tuhan kehendaki? Saya kira lebih daripada itu. Jadi ucapan syukur, berdoa, dan bersukacita mungkin kita alami. Tapi bandai kalau kita tidak dapat apa-apa, mungkin kita tidak mempunyai sesuatu dalam hidup ini, bisakah kita tetap bersukacita? Bisalah kita tetap bersyukur? Bisalah kita tetap mengucap syukur dan doa dalam hidup ini? Bisa enggak saudara mengasihi Tuhan ketika mungkin aniaya datang, masalah datang, bahkan sesuatu yang berat menimpa hidupmu, tetapkah kita tetap bisa berdoa? Masihkah kita tetap bisa bersyukur? Masihkah tetap kita memiliki sukacita? Dan inilah yang harus kita miliki dalam hidup ini. Sehingga Tuhan berkata, inilah gaya hidup yang harus terjadi, kehendak yang dikehendaki Tuhan dalam hidup ini, yaitu saudara mesti tetap bersukacita, saudara mesti tetap bersyukur, saudara mesti tetap berdoa, apapun yang terjadi. Masalahnya seringkali itu terjadinya kadang-kadang, tidak selalu. Dan inilah yang akan kita bahas untuk beberapa hari ke depan. Jadi biarlah hidup saudara adalah hidup yang tetap bersukacita, tetap berdoa, dan bersyukur di akhir zaman ini. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi, dan tetap semangat di dalam Tuhan, sungguh-sungguh dalam Tuhan, sampai Tuhan datang yang kedua kali. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa pada hari ini, biarlah hidup kami adalah hidup yang boleh bersukacita. Hidup kami boleh mengucap syukur pada Tuhan. Hidup kami tetap berdoa. Dan kami boleh menikmati kemurahan Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, berkati untuk beberapa hari ke depan apa yang kami gumuli, sehingga kami boleh menikmati berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.